Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil observasi yang telah kami lakukan di salah satu coffee shop yang ada di Jakarta. Nah, sebelum ke materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devita Resmeni Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadava Pasha, B11 2019 05602. Perkenalkan, nama saya Farasabian Al-Malik dengan NIM B11 2019 06065. Nah, nama tempat yang kita observasi adalah Buna Coffee. Yang kita observasi dari Buna Coffee adalah tentang manajemen, baik tentang pemasaran, SDM, operasional, maupun keuangannya. Profil dari Buna Coffee, nah, nama usahanya adalah Buna Coffee, dan tahun berdiri 2018 akhir. Yang pertama kali memiliki ide untuk mendirikan coffee shop ini adalah Mas Gilang pada tahun 2012. Tetapi karena masih kuliah dan juga kendala biaya, jadi hanya sekedar plan-nya saja. Dan pada tahun 2018 akhir, Mas Gilang mengajak Mas Faldi untuk bangun sebuah coffee shop. Jadi owner dari Buna Coffee adalah 2 orang, yaitu Mas Gilang dan Mas Faldi. Nah, alamatnya adalah Senopati, Jakarta Selatan. Buna Coffee bertempat di Jakarta Selatan karena market yang sangat begitu luas. Di Jakarta Selatan pun, anak muda dan orang kantoran itu rasionya hampir sama. Dan khusus orang-orang yang tinggal di DKI Jakarta, mereka mau mengeluarkan uang yang banyak hanya untuk bersenang-senang. Visi misi dari Buna Coffee adalah menyediakan kopi untuk semua kalangan dan mengembangkan para petani Indonesia. Karena khusus di daerah Jakarta, minuman kopi itu cukup mahal, dan Buna Coffee ingin menjual kopi ini sedikit murah, agar semua kalangan bisa menikmati kopi dengan kualitas yang sama. Dan yang tadinya para petani bingung mau jual kopinya kemana, tetapi sekarang mereka punya tempat untuk jual kopinya. Tetapi Buna Coffee juga nggak sembarang menerima kopi, karena mereka memiliki SOP tersendiri untuk biji kopinya. Logo dari Buna Coffee ada dua, yaitu pohon bonsai yang utamanya dan garis tepi yang berbayang di sampingnya. Pohon bonsai itu yang berarti pohon keberuntungan dari filosofi etnis Chinese. Mereka ingin usaha yang dibangun itu beruntung. Dan garis-garis tepi yang mengelilingi pohon bonsai hanya pemanis saja agar kelihatan lebih menarik. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen pemasaran. Nah, pada Cafe Buna Coffee terdapat alur pemasaran yang menggunakan platform digital untuk sebagai strategi pemasaran dengan memanfaatkan platform media sosial yang umumnya digunakan orang seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Tetapi di Buna Coffee sendiri lebih mengonsentrasikan strategi tersebut melalui Twitter dan Instagram. Nah, ada juga analisis SWOT di Buna Coffee. Yang pertama, strength, kekuatan,
Bahan baku yang dipakai hampir sama dengan beberapa coffee shop di daerah sekitar Senopati, Jakarta Selatan. Mengutamakan pelayanan yang ramah kepada customer, bagaimana customer adalah pembeli. Free wifi juga di sana. Weakness, kelemahan, lahan yang kurang luas dan tempat parkir yang minim. Opportunities, peluang, harga yang terbilang cukup affordable bagi kalangan mahasiswa, meskipun di sekitar Senopati sudah banyak cafe shop. Bahkan bahan baku yang dipakai langsung bekerja sama dengan kebun kopi yang diambil dari daerah tempat yang nyaman sembari menikmati kopi pada pagi hari maupun sore hari sembari melewati jalanan Senopati. Yang keempat ada threat, ancaman. Sudah banyak kopi shop di daerah Senopati dalam keadaan pandemi seperti ini. Kursi atau meja banyak yang harus dikosongkan sesuai protokol kesehatan mengenai pandemi COVID-19. Terus ada juga flowchart, sistem informasi manajemen pemasaran. Nah, di sini tuh ada marketing. Maka si owner itu kayak merencanakan sebuah ini kayak event gitu melalui rencana pemasaran. Terus mengiklankan produk tersebut melalui online, yaitu Facebook, Twitter, dan Instagram. Lalu itu di post, terus jadilah seperti sistem informasi sampai ke konsumen. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Sistem kerja dibagi dua, yaitu full time dan part time, dan pekerjanya berjumlah 2 orang untuk full time dan 7 orang untuk part time. Biasanya full time ini barista-barista yang memiliki sertifikat, sedangkan part time anak kuliahan yang ingin mencari pengalaman. Kompensasi yang didapat jelas berbeda antara full time dan part time. Full time mendapatkan gaji pokok, uang transport, uang pulsa, dan bonus jika melewati target yang dicapai. Sedangkan part-time mendapatkan gaji pokok juga dan bonus 10% dari gross profit. Owner mengandalkan CCTV dan review dari konsumen untuk memantau setiap karyawannya. Karena reviewan dari customer sangat menentukan hasil penjualan suatu tempat usaha, khususnya di DKI Jakarta. Jadi, Buna Coffee mengandalkan reviewan customer untuk melihat kinerja karyawannya juga mengevaluasinya. Sistem yang digunakan untuk hubungan karyawannya adalah dengan cara menganggap karyawan seperti teman atau keluarga. Karena cara ini cukup efektif untuk Buna Coffee, sehingga atasan atau bawahan tidak ada jarak dan juga bisa saling tukar pikiran atau tukar cerita, kecuali pada saat laporan keuangan atau laporan penjualan. Lokat perekrutan. Jika Buna Coffee ingin membutuhkan barista-barista yang profesional, mereka tinggal menghubungi atau memberikan informasi via WhatsApp group, yang dimana berisi barista-barista yang memiliki sertifikat. Lalu barista yang ingin bekerja di Buna Coffee tinggal mendaftarkan diri atau mengajukan diri untuk bekerja di sana. Itu udah pasti langsung diterima oleh Buna Coffee. Jenjang karirnya ada owner. Owner ini sebagai pemilik usaha. Head bar yang bertanggung jawab langsung terhadap minuman yang diberikan untuk customer atau bertanggung jawab dalam barnya itu sendiri.
Sedangkan asisten bar adalah membantu head bar dalam membuat minuman. Sedangkan pelayan adalah orang yang melayani customer. Selanjutnya, sistem informasi manajemen operasional. Next. Untuk penanggung jawab sistem informasi manajemen operasional Buna Coffee, yaitu ada Mas Fadli yang merupakan penanggung jawab serta bagian dari Human Resource Development. Nah, di dalam bisnis ini terdapat 3 divisi yang dapat membantu kegiatan operasional usaha. Yang pertama ada divisi keuangan, yang kedua divisi operasional dan HRD, yang ketiga ada divisi pemasaran. Faktor yang terlibat dalam kegiatan aktivitas operasional terdapat customer, kasir, barista, asisten bar, chef, atau koki. Nah, berikut adalah flowchart sistem informasi manajemen operasional Bunda Coffee. Yang pertama ada customer. Untuk menjalankan operasional aktivitas ini dimulai dari customer yang ingin membeli makanan ataupun minuman langsung menuju kasir, di mana tugas yang dilakukan kasir yaitu melayani customer, lalu memproses pesanan yang dipilih oleh customer. Nah, selanjutnya melakukan transaksi setelah proses pemesanan. Kemudian kasir memberikan informasi kepada barista pesanan apa yang harus dibuat selanjutnya. Nah, tugas barista ini itu memproses dan menyajikan pesanan apa yang dipilih oleh customer, lalu barista harus mengetahui persediaan bahan baku yang ada. Dan selanjutnya ada juru masak atau koki yang bertugas sebagai penyaji makanan berat seperti nasi ikan cakang, nasi paru, pisang goreng, risoles, mac and cheese yang dipesan oleh customer. Lalu tugas dari chef itu sendiri yaitu mengkontrol persediaan bahan baku agar selalu tersedia dan fresh quality. Selanjutnya ada cleaning service itu yang bertugas untuk membantu merapikan tempat-tempat yang ada di Buna Coffee agar tetap bersih. Nah, di dalam sistem informasi operasional yang digunakan oleh Buna Coffee sendiri itu yang ada pay first, yaitu customer bayar pertama. Nah, di sana customer dapat melakukan transaksi pembayaran melalui dompet digital seperti OVO, Link Aja, Dana, GoPay, dan lain-lain. Dan mengapa Buna Coffee menyediakan banyak platform pembayaran? Karena mereka sudah bekerja sama dan hampir di berbagai UMKM saat ini sudah banyak menggunakan dompet digital tersebut. Dan dompet digital ini sangat memudahkan mereka dalam catatan transaksi penjualan dan memudahkan transaksi bagi customer juga jika mereka tidak membawa uang cash. Nah, untuk bagian kasir yaitu mereka menggunakan perangkat lunak yang digunakan yaitu POS atau Point of Sale. Aplikasi ini sangat membantu dan memudahkan pencatatan transaksi penjualan yang keluar dan masuk. Nah, dampak next. Nah, selanjutnya ada sistem informasi manajemen keuangan. Di Buna Coffee sendiri untuk sistem pembayaran bisa melalui cash, sedangkan yang melalui virtual seperti debit, kredit, OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan baru-baru ini di Buna Coffee itu sendiri sudah bisa membayar melalui ShopeePay, tetapi agak sedikit rumit menggunakan ShopeePay. Dalam Buna Coffee, untuk pemasukan pada saat pandemi mengalami penurunan di mana pada awal pandemi sekitar 3 bulan pertama semua toko harus ditutup. Tetapi lambat laun sampai akhirnya pada saat PSBB coffee shop tersebut sudah buka kembali. Akan tetapi belum bisa mencapai target
yang owner harapkan. Dalam keuangan di Bonacoffee, untuk pengeluaran pembiayaan dibuat untuk gaji pegawai, sewa tempat, pajak, dan bahan baku. Cara mengatur uang di Bonacoffee agar kedepannya terus berkembang, yaitu sebenarnya owner tersebut memakai cara yang cukup lama, seperti datang ke coffee shop, store, dan report. Dan di Bonacoffee terdapat juga aset Lansar. Nah, bisa dilihat ada flowchart sistem informasi manajemen keuangan di Bonacoffee. Di sini, owner yang bertugas untuk sistem pengelolaan keuangan itu Mas Gilang, yang kayak menerima pendapatan kas, menghitung laba rugi, terus pembayaran gaji karyawan itu Mas Gilang, sedangkan pembayaran sewa tempat, pembayaran pajak, pembelanjaan bahan baku itu Mas Fadli. Untuk setelah itu ada laporan keuangan di mana Mas yang bertugas mencatat laporan keuangan itu Mas Gilang. Setelahnya laporan keuangan itu saya diperiksa mana nih yang kelihatannya laba atau rugi. Udah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.